kita kan ntar ketemu ya kalau 95%, kalau 95% ntar batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, pakai yang tabel ini, tabel yang di antara. Kan ada tabel yang di antara. Yang 95% itu batas atasnya berapa, bawahnya berapa. Terus kita kan udah ketemu Z-nya ntar. Aku hapus. Tadi kan udah jadi gini grafiknya. Terus ininya 95 ya tadi. Kita udah ketemu batas bawahnya, misal A gitu ya. Misal A. Tapi sama min A sama A gitu. 95% sama, terus ntar min A ini kan posisinya masih jadi Z kan, masih jadi Z. Nah, min A ini kalian ubah ke distribusi normal lagi. Ini kan distribusi SND. Ini kalian ubah ke distribusi normal lagi. Distribusi normal aja pakai rumus yang ini. Z sama dengan X minus mu-nya tadi kan ada, sigmanya juga ada. Nah, Z-nya ketemu, ini masukin ke Z sini. Ininya tadi kan ada, mu-nya yang asli tadi kan ada. Terus kita nyari ini X. Ini kan posisi batas bawah. X-nya ini beneran 209 apa enggak? Nah, gitu loh. Kayak soal atau enggak. Terus yang batas atas juga gitu. Masukin ke sini, kita ketemu X-nya, X yang atas. X yang atas tadi beneran, apa ya tadi? X yang atas tadi beneran 214 atau enggak gitu. Jadi ntar kalian jawab. Kalian jawab soalnya. Itu sih. Ini ngitungnya boleh pakai Minitab kan ya? Iya boleh Bang. Yang paling cepat ya pakai Minitab. ini 95,2%. Itu yang 209 sama 214 ya Bang? Iya. Oh iya berarti apakah tadi ini mematuhi dari 95%-nya tadi? Berarti jawabannya ya gitu aja. Soalnya kalian udah buktiin batas atasnya segitu, batas bawahnya segitu. Ternyata luasannya 95%. Ya udah berarti jawabannya ya mematuhi gitu. Terus kita lanjut ke yang terakhir ya, Rek. Lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir kan tadi kan distribusinya udah ya dari yang bab 8, 9, 11. Dari yang binomial, Poisson sama normal sampai ke normal standar. Terus yang selanjutnya ini distribusinya itu distribusi rata-rata sampel. Rata-rata sampel. Ya, sampel. Distribusi rata-rata sampel. Sampel min. Nah, gini. Distribusi rata-rata sampel. Kalau distribusi rata-rata sampel sih mirip kayak yang tadi, tapi penurunannya kayak gini. Mirip sama kayak yang tadi, kayak yang normal. Tapi dia itu gini, dia itu asalnya dari, misal ini ada suatu distribusi ya di sini. Ini ada suatu distribusi. Dia itu punya properties ini. Punya properties mu sama variansi. Ini distribusinya bebas. Any distribution. Nah, dari sini kita ambillah sampel 1. Sampelnya ini harus sama ukurannya. Sampel 1 besarnya ini, terus dia punya rata-rata misal ini 1 ya. Rata-rata 1. Terus sampel 2 dia punya rata-rata 2. Sampai ke sampel sekian yang besarnya tetap sama, dia rata-ratanya ini. X kabar ini. Nah, dari sini dari rata-rata sampel ini, terus kan kalian gambar grafiknya. Jadi asal mulanya dari rata-rata sampel ini,
sampai ke K ini kalian gambar grafiknya. Kan gambar grafiknya kayak gini misal. Ternyata grafiknya itu, misal N-nya itu sangat besar ya. Ternyata grafiknya itu kayak gini ternyata misal. Kayak gini. Berarti ini tandanya apa? Berarti tandanya kan kalau N-nya sangat besar, dia itu distribusinya bakal ngikuti distribusi normal. Jadi yang dari distribusi sembarang tadi, asalkan dia punya min, dia punya variansi, ini distribusinya bebas, terus kita jadiin distribusi rata-rata sampel, dia jadinya bakal jadi distribusi normal. Makanya deskriptornya itu kayak gini. Ini deskriptornya ya, any, asalkan dia punya mu, dia punya variansi. Kalau dia N-nya itu, N-nya misal gini ya, N-nya besar tuh gini, dia itu bisa mendekati kayak gini distribusinya. Distribusi rata-rata sampel, ini X bar ya, bukan X lagi. Terus ininya, dia mendekati normal distribusinya. Terus parameternya jadi gimana? Parameternya ya jadi mu X bar. Yang ini jadi ini sigma X bar. Nah, gitu. Nah, dia jadi distribusi ini. Udah kan? Distribusinya normal. Terus kita definisiin dari parameternya lagi. Jadi kan ada mu X bar ya, mu X bar sama kayak ini rata-rata populasinya. Tadi kan populasinya rata-ratanya mu. Jadi dia tetap. Terus yang variasi yang ini aja ya, kuadrat X bar ini dia jadinya kayak gini. Sigmanya atau variasinya dari populasi kita bagi sama N kuadrat. Kayak gitu, jadi propertinya kayak gitu. Terus karena ini kan tadi kan distribusinya kan distribusi normal ya, X bar normal. Jadi ngitungnya menurutku sama. Hitungnya sama, jadi kalian punya grafik. Kalau tadi kan kita kan sebelumnya kan di sini ada mu ya. Ada mu. Terus ini grafiknya kayak gini. Nah, di sini itu bukan lagi X, tapi udah berubah jadi X bar. Terus di sini sigmanya itu sigma X bar ini ada X barnya. Ini udah jadi sigma yang populasi dibagi akar N. Yang ini sama dengan mu aja. Terus yang ini kalian tulis. Bentar. Yang atas ini ya F kecil dari X besar bar. Nah, kayak gini. Cara pengerjaannya sama kayak yang normal tadi. Dari distribusi ini, kalian transformasiin ke SND. Kalian transformasiin ke ini, ke distribusi yang normal standar. Yang sininya 0, terus ininya sama dengan 1, ininya sumbunya Z, yang ini F kecil Z. Udah, kalian distribusiin, kalian konversiin jadi SND. Dari SND ntar kalian hitung lagi. Kalian hitung kan. Sama kayak tadi langkah-langkahnya. Persis menurutku sama. Udah gitu sih kalau dari aku. Yang untuk ini mungkin ada yang ingin dibagikan lagi. Mau nanya lah. Bedanya ini apa normal distribution sama CLT apa bedanya, Kang? CLT. Yang central limit theorem itu. CLT bukannya teoremanya ya? Bentar. Yang mirip-mirip yang kamu tadi. Yang itu sih.
Kayaknya sama sih, tapi tadi kok namanya teorema, yang ini kan distribusi. Bentar. Kalau di buku itu gini ya. Dari langkah-langkah statistika dan pendekatannya itu kan biasanya pakai normal distribusi, tapi biasanya di kenyataan itu distribusinya kan jauh dari normal distribution. Makanya kita pakai CLT dari populasi yang nggak normal tadi, populasi yang distribusinya nggak normal tadi, supaya bisa kita ubah ke normal. Mungkin untuk analisisnya yaitu untuk mempermudah analisis. Kan kalau misal distribusinya tuh kayak gini, aku share screen lagi ya. Kalau misal distribusinya itu kayak gini misal. Distribusinya kayak gini, misal. Kalian gambar kayak gini, nah kayak gini. Tapi dia punya mu, dia punya variansi kuadrat. Ini kan bakal susah dianalisis gitu daripada kalian punya distribusi normal. Nah dari sini tadi kalau pakai CLT tadi kan CLT itu kalau senangkepku di sini ya, aku nggak ngerti yang definisinya CLT, tapi taunya yang ini distribusi rata-rata sampel. Kalau rata-rata sampel kan how CLT works. Dari yang bentuknya kayak gini, asal dia punya mu, dia punya variansi, terus kita ambil nilai tengahnya. Ini kan dari percobaan sebenarnya. Kita ambil nilai tengahnya, kita ambil jumlah sampelnya sama, nilai tengahnya sama. Kan awalnya kan gini, n-nya itu awalnya kecil. Aku hapus dulu. Awalnya kecil. Pas n-nya kecil itu ternyata kayak gini. Mungkin CLT itu diambil itu kali. Nilai tengah kan rata-rata bukan nilai tengah ya. Pokoknya diambil rata-ratanya. Kalau n-nya kecil itu dia kan grafiknya kan masih kayak gini kan. Masih belum bisa didefinisikan dia masuk distribusi apa. Terus kita percobaan lagi. N-nya kita perbesar lagi. Ternyata bentuknya kayak gini pas n-nya kita perbesar. Kayak gini, misal gini. Nah, misal kayak gini. Terus n-nya semakin lama kita perbesar lagi. Ternyata bentukannya malah kayak gini. Kayak gini. Nah, akhirnya kan kalau n-nya besar kan kita tahu dia bentuknya kayak normal. Akhirnya dari distribusi yang bentuknya nggak beraturan kayak gini, kita bisa analisis lebih mudah gitu loh. Kalau yang bentuknya normal kayak gitu. Tapi untuk yang definisinya CLT sama distribusi rata-rata sampel mungkin sama kali ya kalau yang di sini. Nangkepku di sini dia nggak pakai istilah sample mean distribution, tapi dia pakai istilahnya CLT. Gimana Mal? Mungkin kamu punya definisi lain gitu yang bisa mendefinisikan CLT sama yang ini tadi. Nah, ada sih kayaknya. Terus di sini kan ada, kalau kalian buka 243, halaman 243 yang bawah itu kan ingat ada dua distribusi dalam CLT. Yang satu itu X, yang satu itu X bar. Kayak gitu ya kalau di sini. Jadi ya CLT nggak bisa didefinisiin sama kayak sample mean ya kalau melihat kata-kata ini, karena di sini ada dua distribusi yang digunakan dalam CLT. Mungkin CLT ini kayaknya prosesnya
lebih ke prosesnya gimana cara mengubah dari distribusi yang nggak beraturan, yang kita menganalisisnya susah, itu jadi ke distribusi yang mudah dianalisis. Kayaknya itu sih prosesnya ke itu. Gimana yang lain mungkin? Kalau misal kalian punya ini, punya apa? Punya wawasan yang lebih, misal kalian baca di referensi lain. Aku nemunya CLT kayak gini, sampel min kayak gini, mungkin bisa dibagi ya, nggak apa-apa. Itu Rek, gimana Rek? Mungkin ada yang ditanyain lagi, kalau nggak ada. Ini kayaknya udah anak-anak kayaknya udah pada mau ini ya, persiapan buka puasa ya kayak. Lang. Ya Will. Mau diskusi Lang. Kalau yang mau diskusi. Mungkin kalau yang apa tadi yang normal distribution itu kan dia ngambilnya dari nilai-nilai gitu ya. Kalau CLT itu ngambil dari nilai rata-rata sampel nggak sih Lang? Jadi distribusi nilai rata-rata sampelnya dijadiin normal distribution gitu. Iya. Ya sih, masuk sih. Soalnya tadi di prosesnya kan juga gitu, kita ngambilnya kan rata-ratanya. Ya, kalau di normal distribution tuh kayak nilai sembarang gitu nggak sih? Maksudnya nilai-nilai terus dibandingin sama min-nya. Tapi kalau ini kayak nilai rata-rata dari sampel terus dibandingin sama min-nya gitu kan. Iya sih, masuk. Gimana yang lain lagi mungkin ada tambahan atau ada yang pengen disampaikan? Kalau mungkin kalau udah cukup kalian bisa ngomong kok. Aku soalnya tiba-tiba ngakhirin kan juga nggak enak. Ya dari aku cukup Lang. Cukup ya. Yang lain mungkin cukup ya. Cukup. Oke. Lang. Terakhir Lang. Cara bedain soal distribusi sampel rata-rata sama distribusi normal itu ada ciri-ciri spesifik nggak di soal? Kira-kira? Itu biasanya kalau di soal ada tulisannya. Ini itu dianalisisnya pakai normal. Pakai normal atau pakai sampel min gitu atau misalnya. Terus kalau yang kedua lagi yang paling kelihatan itu pakai deskriptor. Kalian tahu kan yang deskriptor tadi yang X, terus ada tanda apa tadi kayak tanda mendekati gitu loh. Normal ya kan. Terus ada parameternya. Kalau yang sampel min itu kan deskriptornya kan X bar. Kalau yang normal aja biasanya kan X terus normal gitu. Nah, itu yang paling kelihatan di situ sih. Di soalnya biasanya diketahui. Kalau didekati nggak bisa, soalnya yang normal ini udah babnya sendiri lagi, tapi kalau yang Poisson, terus binomial sama yang normal distribution sama SMD, sama hipergeometrik sebenarnya itu berhubungan. Jadi kita bisa melihat dari misal NP-nya berapa, P-nya berapa, N-nya berapa gitu bisa. Kalau yang ini kan udah pisah lagi, udah distribusi yang terpisah lagi gitu loh. Jadi mungkin nanti diketahui di soal sih. Kalau dari aku cukup itu, kalau nggak ada yang ditanya lagi. Jadi gitu, kalau dari bapaknya kan memang pesannya kayak gitu. Jadi mungkin harapannya bapaknya itu sebenarnya kita belajar bersama itu bisa bertukar pikiran. Misal ada yang lebih ngerti, ada yang bacanya lebih banyak dari beberapa referensi itu bisa saling kita tukar di sini supaya yang kita dapetin itu bisa banyak gitu loh, bervariasi. Kalau menurutku gini gitu. Mungkin tujuannya bapaknya sih itu. Terus yang kedua sih tujuannya supaya besok kita bisa mengerjakan kuisnya itu dengan lancar ya. Itu harapan bapaknya sebenarnya. Jadi gitu, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jadi mungkin yang aku sampaikan tadi kan masih banyak yang kurangnya. Sebenarnya aku kan di sini niatnya bukan menggurui atau apa, tapi kan aku dari yang aku baca, aku sampaikan ke kalian gitu. Nggak ada yang aku kurangin, nggak ada yang aku tambahin. Semoga bisa membantu besok pas kuisnya. Semoga kita kuisnya besok bisa sama-sama berhasil 100%. Amin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku live dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punlang.